Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah pada pembelajaran akidah akhlak. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini ada yang hadir? Alhamdulillah, semuanya masuk, berarti semuanya sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengenai makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang membawa risalahnya. Ya anak-anak, coba siapa yang masih ingat beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Iya, bagus. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Baik, untuk materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, anak-anak bisa menyimak dan mengamati PowerPoint yang akan disajikan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar akidah akhlak kelas 4 dengan bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebelumnya, mari kita belajar mengenai makna dari kitab. Ada beberapa pengertian dari kitab, di antaranya yang pertama, kitab secara bahasa diartikan sebagai yang ditulis. Kemudian pengertian yang kedua, menurut orang Arab, kitab artinya adalah tempat belajar menulis atau maktab. Pengertian yang ketiga, kitab adalah surat yang dikirim untuk seseorang. Dan pengertian yang keempat, kitab adalah merupakan ketentuan Allah. Sedangkan arti dari beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia. Ada keempat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Di antaranya yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalam keempat kitab tersebut ada juga isi yang berbeda. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat berisi tentang hukum, syariat, dan akidah. Begitu juga di dalam kitab Zabur berisi tentang hukum, syariat, dan akidah. Sedangkan di dalam kitab Injil menerangkan tentang perintah mengesahkan Allah, mempercayai adanya Allah, dan menghapus sebagian hukum yang ada pada kitab Taurat. Dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran, yang mana di dalam kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, dan muamalah. Adapun fungsi
fungsi dan tujuan dari keempat kitab tersebut juga berbeda anak-anak ya. Untuk kitab Zabur, fungsi dan tujuannya diantaranya adalah membawa berita gembira tentang pemberian kekuasaan kepada hamba yang solih. Yang kedua yaitu memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari keberadaan Allah. Yang ketiga, pelajaran agar manusia mencontoh pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, memberi peringatan bahwa perbuatan baik dibalas dengan pahala, sedangkan perbuatan yang buruk akan dibalas dengan siksa. Yang kelima, memberi peringatan supaya manusia selalu memuji Allah. Dan yang terakhir dari fungsi dan tujuan dari kitab Zabur adalah memerintah manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Ada 4 fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Yang pertama yaitu memerintahkan penyembahan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, memerintahkan manusia agar tidak berlaku jahat. Yang keempat, memerintahkan manusia dalam mencari harta dengan jalan yang halal. Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab Injil. Yang mana tadi kita sudah belajar bahwa kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fungsi dan tujuannya yang pertama adalah untuk mengembalikan Bani Israel dari penyelewengan. Yang kedua, mencegah kesesatan. Dan yang ketiga adalah memerintahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang fungsi dan tujuan dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah agar manusia mengenal dan beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah sebagai pedoman hidup manusia dan umat Islam pada khususnya agar manusia tidak kehilangan arah ataupun kontrol. Sekarang kita lanjutkan mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, menjadikan kita agar dapat mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita mengetahui antara perbuatan yang baik yang harus kita kerjakan dan perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan petunjuk kepada kita melalui kitab-kitabnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan tentang materi akidah akhlak beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sajian PowerPoint tadi ya, kira-kira apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Iya, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Ya, sekarang tugas anak-anak selanjutnya akan Ustazah bagi menjadi 4 kelompok. Ya, nanti akan berdiskusi. Jadi nanti akan diurut Ustazah mulai dari berhitung ya, mulai dari 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 1 nanti berkumpul dengan temannya nomor 1 nanti membentuk menjadi kelompok 1. Begitu seterusnya sampai kelompok 4. Yang didiskusikan adalah 1, perhatikan. Berdiskusi tentang makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, berdiskusi mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah itu, anak-anak mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya berupa apa? Nanti anak-anak membuat sebuah peta konsep
Jadi setiap kelompok membuat sebuah peta konsep yang berisi tentang nama-nama kitab Allah beserta para nabi yang membawa risalahnya. Untuk contoh peta konsep bisa kalian lihat pada PowerPoint yang akan disajikan Ustazah ini ya. Bagaimana paham ya dengan perintah Ustazah tadi? Iya, jadi untuk peta konsepnya tidak harus berbentuk segi empat seperti nilainya Ustazah. Bisa anak-anak bentuk bervariasi, lingkaran boleh, gambar awan boleh. Yang penting isinya tentang nama-nama kitab Allah beserta nabi pembawa risalahnya. Iya, silahkan bisa dimulai berdiskusi anak-anak. Silahkan untuk kelompok 1 siap? Iya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 4, alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Silahkan kalian diskusikan bersama. Gimana? Sudah selesai semua anak-anak? Ya, sekarang kita lanjutkan yaitu untuk mempresentasikan. Jadi nanti setiap kelompok 1, 2, 3, 4 akan mendapatkan tugas presentasi. Caranya bagaimana? Cukup ya di tempat kalian. Misalkan bila untuk kelompok 1, silakan nanti perwakilan 1 anak berdiri sambil mengangkat hasil diskusinya berupa membuat kesimpulan peta konsep tadi ya. Siap ya? Coba Ustazah mulai. Kelompok 1. Iya, bagi kelompok 2, 3, dan 4 silakan perhatikan hasil kelompok 1. Iya, untuk kelompok 1 peta konsepnya berbentuk lingkaran, bagus. Kelompok 2. Iya, bagus. Peta konsep berbentuk bintang. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 peta konsepnya berbentuk segi panjang, bagus ya. Untuk kelompok 4, silakan. Oh, peta konsepnya berbentuk bunga-bunga. Iya. Sekarang Ustazah akan bertanya pada kelompok 2. Untuk kelompok 2, kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1 tadi sudah tepat atau belum? Sesuai dengan perintahnya Ustazah, apakah yang dibuat di peta konsep itu benar? Nama-nama kitab Allah beserta nabi pembawa risalahnya sudah tepat atau belum? Iya, saya anak-anak ya. Tadi sudah ada PowerPoint yang sudah disajikan Ustazah kepada kalian. Anak-anak sudah menyimak, sudah mengamati, kemudian sudah mendapatkan tugas berdiskusi, sudah berpresentasi. Ustazah rasa sangat bagus sekali ya keaktifan anak-anak karena semuanya ikut berlatih, ikut berusaha menjawab. Sekarang sebelum kita akhiri materi pada hari ini, Ustazah ingin tahu sampai di mana kemampuan kalian mengenai pengetahuan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, coba silahkan dijawab bersama-sama ya. Menurut kalian, sebagaimana yang sudah Ustazah sampaikan pada materi PowerPoint, makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Atau dijawab bersama-sama, makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya, bagus sekali. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Ya, ada berapakah kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya yang perlu kita yakini? Coba ada berapa tadi? Iya, bagus sekali, ada 4. Sekarang kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, bagus. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang sekarang untuk kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa. Saya rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai bab amanah. Silahkan dipersiapkan di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bersama Ustazah lagi. Jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.